Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sihhati fi'lil jum'ati. Syurutul jum'ati sittatun an takuna kulluha fi waqtil zuhri. Adapun pasal ini ialah menjelaskan tentang syarat-syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Syurutul Jum'ati, adapun syarat-syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat, sittatun ialah ada 6. Ahaduha, adapun salah satunya sittah, antakuna ialah harus ada siapa orang, antakuna ialah harus ada kulluha apa semua sholat Jumat fi waktu zuhri ialah dilaksanakan pada waktu zuhur. Artinya sholat Jumat itu syaratnya bisa sah itu harus dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Wa ila adrakal masbuqu rak'atan ma'al imami wa 'alima annahu in istamarra ma'ahu hatta yusallima lam yudrikir rak'atas tsaniyah fil waqti wa in faraqahu adrakaha wajib alaihi niyatul mufaraqati litaqa'al jum'atu kulluha fil waqti. Apabila ada makmum masbuk itu makmum yang mengikuti imam, yang menututi imam setelah imam membaca qiraah atau ketika imam itu rukuk, itu namanya makmum masbuk. Yang takbiratul ihramnya tidak bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam, itu namanya makmum masbuk. Apabila ada makmum masbuk menututi satu rakaat bersama imam, yaitu rakaat pertama bersama imam, dan dia mengetahui bahwa apabila ia masih terus sholat Jumat bersama imam itu sampai imamnya salam, ia tidak akan bisa menututi rakaat yang kedua dari sholat Jumat sesuai waktunya, karena waktu sholat Jumat itu mungkin dilaksanakan waktunya mepet dengan waktu asar. Dan fa'in faraqah, dan jika dia memisahkan diri, berpisah kepada imam, adrakaha, maka ia akan menututi Jumat, sholat Jumat, atau menututi, maka ia akan menututi rakaat yang kedua. Maka ia wajib berpisah dari imam agar sholat Jumat itu secara keseluruhan bisa dilaksanakan sesuai waktunya. Bagaimana caranya? Mama ada makmum masbuk, pada rakaat pertama dia ikut imam, bermakmum kepada seorang imam. Tetapi kalau dia melanjutkan bermakmum kepada imam tersebut sampai imamnya salam, dia tahu bahwa dia tidak akan menututi rakaat kedua. Maka dan apabila dia berpisah dari imam, artinya sholat sendirian, maka ia bisa menututi rakaat yang kedua. Maka ia wajib berpisah dari imam mufaraqah, yakni sholat sendirian pada rakaat kedua. Tujuannya apa? Agar sholat Jumat itu secara keseluruhan terjadi tepat pada waktu zuhur, meskipun sudah mepet pada waktu asar. Itu boleh. Nanti dijelaskan di belakang.
istinafan kawairihi minal arba'i. Apabila makmum masbuk itu yakin atau menduga bahwa waktu sholat Jumat itu sudah habis, waktunya sudah habis, yakin, baik keyakinan atau dugaan itu sebab ada berita dari orang yang adil yang bisa dipercaya, atau ada berita dari orang yang fasik yang suka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, sedangkan hatinya orang makmum masbuk itu membenarkan, ya, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur, menyempurnakan sholat Jumatnya menjadi sholat zuhur tanpa mengawali sholat zuhur. Umpama ada makmum masbuk, kalau dia mendapat berita dari seseorang bahwa waktu zuhur sudah berakhir, sedangkan dia sholat Jumat umpama memasuki rakaat kedua, maka setelah rakaat kedua selesai, dia itu wajib menyempurnakan sholat Jumat itu menjadi sholat zuhur, menambah lagi 2 rakaat tanpa mengulangi, tanpa memulai sholat zuhur dari awal, dan juga tanpa berniat menyempurnakan sholat zuhur atau menyempurnakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya dialihkan kepada sholat zuhur kalau ia yakin bahwa waktu zuhur sudah berakhir. Kenapa? Karena sholat Jumat itu tidak boleh dilaksanakan di luar waktu sholat zuhur. Wasaniha antuqama fi hibbatil baladi. Dan adapun syarat yang kedua, antuqama ialah harus dilaksanakan, ya, apa sholat Jumat fi hibbatil baladi, di batas suatu daerah, di dalam batas suatu daerah, baik itu pedesaan atau perkotaan, ya. Walau biqadai, walaupun dilaksanakan dengan cara qada. Gambarannya bagaimana? Biangkana bimahallin la tuqsaru fihi sholatu wa illam yattasil bi aqyatil baladi bi khilafi ghairil ma'budi minha wa huwa ma yushau minhu safarul qasri wa sawa'un kana al-baladu min khashabin aw qasabin aw ghairihima wa sawa'un uqimatil jum'atu fil masajidi aw ghairiha. Jadi syarat yang kedua, sholat Jumat itu harus dilaksanakan. Jika ini terjadi di batas kota, harus dilaksanakan di dalam garis batas suatu daerah. Umpama Rogo Jambi, niku batas daerahnya sampai sebelum masuk Simojuru kalau ke selatan. Maka sholat Jumat itu boleh dilaksanakan di batas, ya, daerah Rogo Jambi sebelum memasuki daerah Simojuru bagi orang Rogo Jambi, ya. Bagi orang Rogo Jambi, contohnya begitu, ya. Artinya apa? Khutbatul baladi apa? Yaitu tempat, ya, yang mana di dalamnya tidak dilaksanakan sholat qashar oleh musafir, sekalipun tempat sholat Jumat itu tidak bersambung dengan bangunan-bangunan daerah yang ada di daerah tersebut. Itu. Kalau tempat itu sudah dijadikan tempat untuk memulai qashar bagi musafir, di sana tidak boleh dilaksanakan sholat Jumat. Umpama tadi ada gapura yang membatasi antara Rogo Jambi dengan Simojuru, maka ketika masyarakat Rogo Jambi bepergian dan keluar dari gapura itu memasuki daerah Simojuru, kan itu sudah boleh mengqashar sholat, maka di daerah itu tidak boleh dilaksanakan sholat
sedang bepergian. Itu berbeda dengan tempat yang di luar garis batas daerah, batas desa atau batas kota, ya. Seperti ya, tempat di mana para musafir memulai perjalanan itu, maka tidak boleh dijadikan tempat untuk melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang tidak musafir. Itu yang disebut dengan fitotil baladi. Wasawa'u kana baladu min khashabin aw qasabin aw ghairihima. Baik daerah itu bangunannya terdiri dari bangunan batu atau terdiri dari selain bambu. Baik bangunan itu terdiri dari khashabin kayu, aw qasabin atau bambu, aw ghairihima atau selain khashab, selain kayu, selain bambu. Baik sholat Jumat itu uqimat sawa'un uqimatil Jum'atu fil masjidi aw ghairiha. Baik sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid atau di selain masjid, itu harus dilaksanakan di dalam garis batas desa atau kota tempat tinggal penduduk setempat. Ya kalau orang Jambi ya di dalam gapura batas desa itu tidak boleh lebih. Bagaimana kalau ada jamaah sholat Jumat, pelaksanaan sholat Jumat berjamaah, makmumnya membludak. Ini di batas daerah, di batas kota Jambi, tapi makmumnya membludak sampai keluar batas kota. Walau kita sholatil subuh wa qalat hatta kharajat an qaryati sholat jama'atul kharijina tab'an in kanu fi mahallin la tuqsar sholatu illa ba'da mujawizatihi wa illa fala tasihhu lahumul jum'ati. Jadi apabila makmumnya sofnya itu bersambung-sambung sampai panjang, sampai keluar batas daerah, maka bagi jamaah Jumat yang sofnya berada di luar batas daerah itu, hukum sholat Jumatnya sah, dengan catatan jika di tempat luar batas garis daerah itu tidak dilaksanakan sholat qashar oleh musafir. Kalau tempat di luar batas daerah itu dilaksanakan sholat qashar oleh musafir, maka seluruh shaf yang ada di luar batas kota itu hukumnya tidak sah, maka wajib melaksanakan sholat duhur. Itu. Wa izada al-arba'ina, sekalipun jamaahnya itu lebih dari 40 orang. Itu Bapak Ibu, jadi jika ada jamaah membludak sampai keluar batas kota dan kebetulan masjidnya ada di batas daerah, batas desa atau batas kota, maka sholat jamaah yang berada di luar batas kota itu atau batas daerah itu hukumnya sah, selama di luar batas daerah itu, kota atau desa itu tidak dijadikan tempat untuk melaksanakan sholat qashar bagi musafir. Itu syarat yang kedua. Wasalituha usolliya jama'atan. Syarat yang ketiga, wasalituha, dan ada syarat yang ketiga dari sita, usolliya ialah harus sholat harus sholat Jumat jamaatan, harus sholat di awal Jumat jamaatan ada sholat Jumat. Jadi jamaatan ada jamaah. Jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara
fi Firaqatil ula bitamamiha. Kapan itu sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah? Menurut pendapat Syekh Az-Ziyadi, sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah pada rakaat pertama secara sempurna. Kalau rakaat kedua boleh, contohnya mufaraqah itu tadi. Mufaraqah. Rakaat kedua makmum mufaraqah dari imam, maka itu boleh menyempurnakan sholatnya secara sendiri. Ini gambarannya di sini, contohnya. Biaya sampai ma'ahu ila sujud tsani, sampai berlangsung orang yang sholat itu bersama imam sampai sujud yang kedua. Setelah itu boleh mufaraqah, sholat sendiri boleh kalau ada hajat. Contohnya kalau sholat imam, maka jika sholat siapa imam bil arba'ina bersama 40 makmum, rakaatan satu rakaat, summa ahdatsa kemudian hadas siapa imam, fa atamma kullu minhum wahdahu, maka masing-masing dari jamaah boleh menyempurnakan sholatnya pada sendirinya jamaah itu. Artinya apabila ada imam sholat Jumat, sholat bersama 40 makmum, ya harus lebih dari 40. Jadi 40 makmum bersama satu imam, berarti 41. Karena sholat Jumat itu tidak boleh kurang dari 40 orang minimal gitu sudah. Nah, kemudian imamnya hadas, maka makmum yang mengikuti masing-masing makmum yang mengikuti imam itu boleh menyempurnakan sholat Jumatnya secara sendiri-sendiri, ya, secara sendiri-sendiri dengan catatan tidak boleh kurang dari 40 orang. Al-faraqahu fi saniyati aw yuhdis wa faraqahu fi saniyati wa ta'um faridina ajza'at umul jum'atu. Jadi atau imamnya tidak hadas, tetapi makmum berniat mufaraqah, semua makmumnya berniat mufaraqah, maka dan mereka pada rakaat kedua semua makmumnya berniat mufaraqah, maka makmum itu boleh menyempurnakan sholatnya secara sendiri dan sholat Jumat itu sudah cukup bagi makmum dengan catatan apa? Na'am bis yasawatu baqaul adadi ila salamil jami'i. Jadi syaratnya yaitu hitungan 40 orang yang melaksanakan jamaah sholat Jumat itu tidak boleh kurang sampai semuanya mengucapkan salam. Jadi pada rakaat kedua makmum itu boleh mufaraqah dengan imam, berpisah dengan imam, dan boleh menyempurnakan sholat Jumatnya secara sendiri-sendiri dengan syarat makmum yang 40 itu tidak boleh kurang satu orang pun. Maka dilanjutkan di sini, wa mata ahdatsa wahidun minhum lam tasihha jum'atul baqina. Apabila satu orang dari 40 makmum yang mufaraqah dari imam itu hadas, maka sisanya yang 39 orang itu sholat Jumatnya tidak sah. Itu konsekuensinya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan minimal dengan 40 orang jamaah, tidak boleh kurang. Itu di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Artinya sholat Jumat itu lebih utama syaratnya bisa sah apabila dilaksanakan dengan berjamaah
berjamaah. Meskipun syaratnya itu syarat wajibnya itu hanya pada rakaat pertama sampai sujud yang kedua. Tetapi lebih utama tetap dilaksanakan secara berjamaah dari rakaat kedua sampai rakaat pertama sampai rakaat kedua selesai. Warabi'uha, dan adapun yang keempat dari 6 syarat, ayatunu ialah harus ada siapa orang yang melaksanakan sholat Jumat arba'ina, ialah 40 orang. Siapa? Ihram yang merdeka, balighina yang sudah mencapai batas umur menerima beban syariat Islam, sudah balik. Syarat-syarat balik dulu sudah disampaikan, salah satunya ihtilam, bermimpi indah bagi laki-laki atau berumur 15 tahun, berumur 9 tahun bagi anak perempuan atau sudah haid meskipun belum berumur 9 tahun, itu balik. Mustautinina, dan warga setempat, artinya bertempat tinggal di daerah tempat sholat Jumat dilaksanakan. Jadi bagaimana konsekuensinya? Sholat Jumat itu syarat-syaratnya dilaksanakan bersama 40, minimal 40 orang jamaah 40 orang. Meskipun katanya Syekh Ziyadi 40 itu diantaranya adalah jin yang berupa manusia, artinya jin berupa manusia di sholat Jumat jin Islam itu sah. Walau kana arba'ina faqat wa fihi ummiyun qasara fi ta'allumi lam tasihha jum'atuhum libutlani sholatihim fayuqtawna. Apabila yang melaksanakan sholat Jumat itu hanya 40, dan di antara 40 itu ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dia tidak bisa membaca Al-Quran, kenapa? Karena tidak serius ketika belajar, lalai, ceroboh, suruh ngelanggar nanti alih, pameh, bapak ibu melanggar ke surau, ke TPD, ternyata nyampe di tengah jalan mau berlayangan sampai boten sakit naos. Maka ketika di dalam 40 orang yang melaksanakan sholat Jumat itu ada satu yang tidak bisa baca Al-Quran dan hanya 40 orang, maka sholat Jumat mereka semua itu tidak sah, harus diganti dengan diqadha atau diganti dengan sholat zuhur, dengan syarat yang ummi itu, yang tidak bisa baca Al-Quran itu karena lalai di dalam belajar, dan dengan syarat yang sholat Jumat itu hanya 40 orang. Itu fa'ilam yuksir wal imam qari'un sahhat Jum'atuhu. Apabila yang ummi itu bukan karena lalai di dalam belajar Al-Quran, dan imamnya bagus bacaannya, fasih, tahsin, fasohahnya kena, makharijul hurufnya kena, kemudian lancarnya kena, nada-nadanya, lagunya, suaranya bagus, apalagi, maka meskipun di sana ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran, tapi dia sudah belajar mati-matian tapi tetap tidak bisa, maka itu sholat Jumat mereka tetap sah. Adakah yang demikian? Ada, Bapak Ibu sekalian. Saya punya murid terus terang sama saya, belum bisa baca Al-Quran sekarang, belum bisa. Huruf hijaiyah itu masih ke bolak-balik. Terus ditanya sama salah satu guru, nah, apa sampai boten sakit mau sholat? Napa malas? Boten Pak, saya itu boten malas. Kulo niku mulai TK sampun ngaos melanggar guru kulo. Tapi boten melebet nggih Pak. Otak kulo niku boten melebet.
tapi rajin tanggal terburu pulau. Itu artinya pun berusaha tapi Allah belum membuka. Nah, itu bocah kados niku jaga semangat harus tetap diobeni. Kersane kok niku kersane sakit ganjaran ageng kamu niku piye? Lelek motor meskipun sholat Jumat bersama 39 orang menjadi 40 plus itu tetap sholat Jumatnya sah selama bacaan qori'nya, bacaan imamnya benar dan baik. Kalau jamaahnya kurang dari 40 yang melaksanakan sholat Jumat itu ya, kurang 40 plus imamnya kurang 40 ya, maka tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Apa yang dilaksanakan? Yaitu melaksanakan sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu mengganti dari sholat zuhur. Boleh, misalkan masih satu daerah boleh. Artinya, di daerah itu ada dua masjid melaksanakan sholat Jumat, ya. Karena faktor masjidnya tidak muat. Yang satu penuh, yang satu kok kurang dari 40 jamaah, maka boleh mengajak orang yang masjid itu untuk melengkapi yang 40 itu selama dalam satu batas kota, yaitu satu daerah. Tapi kalau orang berkecapit mengajak orang semua itu tidak boleh. Yang diajak tetap orang berkecapit. Pak Peno mengajak orang berkecapit cuma tadi Songgor tidak boleh. Karena beda daerah secara fikih itu. Jadi syaratnya harus terdiri dari 40 orang. Itu yang keempat. Bagaimana kalau dalam sholat itu dari 40 itu ada anak kecil? Yang antara 40 tetap gak boleh. Yang belum balik itu tidak boleh. Karena jumlahnya kurang dari 40. Kecuali lebih tidak apa-apa. Anak kecil sholat Jumat tidak apa-apa. Meskipun belum wajib. Kemudian ada syarat mustautin itu di mahallil jum'ati bihaitsu la yusafiruna syita'an wala saifan illa bihajatin kaziyaratin wa tijaratin. Jadi mustautin itu adalah warga setempat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Mustautin itu contohnya warga Rogo Jambi yang tinggal dan punya rumah di Rogo Jambi. Itu namanya mustautin ya. Yang berduduknya di KTP-nya aja. Gambarannya di sini orang yang tinggal di suatu tempat di mana sholat Jumat dilaksanakan di tempat itu ya, dan dia tidak bepergian kemana-mana, baik di waktu kemarau maupun di waktu hujan, baik di musim panas maupun di musim dingin. Tidak bepergian kemana-mana kecuali ada kebutuhan, ada keperluan penting. Pertama, ziarah haji, ziarah wali songo, ziarah ke rumah keluarga, berkunjung ke rumah keluarga, itu tetap mustautin namanya. Kemudian bisnis, orang Rogo Jambi bisnis di Jakarta ya tetap namanya mustautin, yaitu warga Rogo Jambi. Nah itu ya, jadi 40 orang itu harus terdiri dari orang Islam yang merdeka. Yang kedua harus terdiri dari jenis laki-laki, ini yang wajib sholat Jumat. Yang ketiga harus balik, yang keempat harus bertempat tinggal atau warga setempat daerah di mana sholat Jumat dilaksanakan.
penduduk setempat itu punya 2 rumah di 2 daerah. Orang Rogo Jambi punya 2 tempat tinggal, satu di Rogo Jambi, satu di Simojulu. Contohnya yang dekat-dekat aja, satu Rogo Jambi, satu Simojulu, atau satu Rogo Jambi, satu di Pakoman. Punya tempat tinggal, satu di Rogo Jambi, satu di Pakoman. Bagaimana cara melaksanakan sholat Jumatnya? Apabila demikian, fal ibratu bima fihi ahluhu wa maluhu, maka ia berhak boleh melaksanakan sholat Jumat di tempat, di daerah di mana di sana ada keluarga dan ada kekayaannya. Jadi ini punya 2 rumah di Rogo Jambi, di Pakoman, maka dia melaksanakan sholat Jumatnya itu di mana? Maka yang jadi patokan adalah rumah, daerah yang di daerah itu ada keluarganya atau kekayaannya ada di daerah tersebut, tokonya, perhiasannya, mobilnya, kekayaannya lah, pokoknya ada di situ. Itu disebut mustautin di sana. Jadi dia melaksanakan sholat Jumat berada di Pakoman, yaitu di Pakoman. Wa in kana fi ahli ma'hlul wal akhar malul fa ibratu bima fi ahlul. Apabila di satu daerah itu hanya ada keluarga, dan di daerah yang satunya itu ada harta kekayaannya, rumah yang di daerah itu di daerah yang ditempati itu hanya ada keluarga, dan di daerah lain yang ada rumahnya juga itu ada harta kekayaan, maka yang dipertimbangkan itu fal ibratu bima fi ahlihi, yaitu daerah yang di daerah itu ada keluarganya, bukan hartanya. Ini bagi orang yang punya 2 tempat tinggal di daerah yang berbeda. Jadi di rumah Rogo Jambi ada keluarga, di rumah Pakoman tempat menyimpan kekayaan, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat itu di daerah Rogo Jambi itu. Fa in salat in aqadat bihi fi kullin minhuma. Apabila kedua-duanya sama, di daerah Rogo Jambi ada harta, ada keluarga, di rumah Pakoman juga ada, di daerah Pakoman juga ada harta, ada keluarga, maka boleh memilih yaitu salah satunya. Itu bagi mustautin yang punya 2 tempat tinggal di 2 daerah yang berbeda. Kemudian bagaimana dengan orang yang mukim hanya beberapa saat, contohnya mukim 4 hari, bolehkah sholat Jumat di tempat itu? Boleh, dan sholat Jumatnya sah, dengan syarat jamaah sholat Jumatnya harus lebih dari 40 orang. Kalau hanya 40 bersama musafir yang mukim itu, maka sholat Jumatnya tidak sah, tidak jadi, artinya tidak sah. Itu. Jadi pertanyaan Pak Perma tadi itu, jadi harus 40 orang penduduk setempat. Kalau ketambah musafir dan jamaahnya tidak lebih dari 40, maka sholat Jumatnya tidak sah. Wa khamisuha alla tisbiquha wa la tuqarinuha jum'atun fi tilkal baladi. Artinya sholat Jumat itu tidak didahului oleh sholat Jumat yang lain, atau tidak bersamaan atau tidak bersamaan dengan sholat Jumat yang lain di satu daerah. Artinya di satu daerah, desa atau perkotaan itu tidak boleh ada pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu. Iya.
kecuali fi mahallil jum'ati. Kapan itu tidak bolehnya? Yaitu fi akhir ihramil imami wa huwa arwa'u min akbar. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh dilaksanakan bersamaan dengan sholat Jumat yang lain pada akhir baca Allah pada ketika imam bertakbiratul ihram pada lafal Allahu Akbar. Jangan ada masjid lain yang juga Allahu Akbar atau tempat lain yang juga melaksanakan sholat Jumat tapi masih dalam satu lingkup daerah. Kecuali boleh dengan syarat apa? In usira ijtima'un nasi bi makanin wahidin. Yaitu jika orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu sulit berkumpul di dalam satu tempat. Kenapa? Karena masjidnya sempit, masyarakatnya banyak, maka boleh mendirikan sholat Jumat di tempat yang lain. Itu. Kemudian syarat yang kedua, walau ghairu masjidin kasyari, ini contohnya, meskipun bukan masjid tempat Jumatnya itu seperti jalan raya dan sebagainya. Kemudian imali kasratihim, tidak bisa kumpul dari satu tempat itu karena terlalu banyak jamaah sholat Jumatnya, terlalu banyak membludak sampai ke pasar-pasar, bahkan sampai ke ke MI sana. Maka kalau di Rogo Jambi boleh melaksanakan sholat Jumat, mendirikan sholat Jumat yang lain. Awli Italia bainahu, atau karena ada konflik di antara masyarakat itu, ada konflik RT 1 konflik dengan RT 10 sampai tidak bisa bertemu, kalau bertemu bisa tengkar sampai tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka boleh melaksanakan sholat Jumat, mendirikan sholat Jumat di tempat yang lain. Itu namanya adabul Jumat. Awlidu bi atrafil baladi bi ayatuna bi tarfiha la yunawihu musawtu bi syurutihi. Jadi atau tempat tinggalnya jauh, tempat tinggal orang yang melaksanakan, yang wajib melaksanakan Jumat itu jauh dari tempat di mana sholat Jumat dilaksanakan. Seukuran apa? Orang yang tinggal di pinggiran desa atau pinggir kota itu tidak bisa mendengarkan suara azan ketika sholat Jumat menjelang sholat Jumat dilaksanakan. Itu boleh mendirikan sholat Jumat di tempat yang lain atau di daerah terdekat. Itu boleh meskipun dalam satu desa. Nah ini runyam ini kalau tidak mengerti hukumnya, bahwa ada satu masjid, ada masjid yang lain, kemudian itu bisa terjadi konflik. Makanya para tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri, jika di suatu daerah sudah ada masjid, makmurkan dulu masjid yang ada, makmurkan dulu masjid yang ada, ramaikan dulu masjid yang ada itu. Jangan sampai selama masjid itu masih muat, selama memungkinkan datang ke masjid itu. Jangan kemudian karena persoalan sepele, umpama di masjid ini imamnya kurang enak, makmumnya ada yang merasa bacaannya lebih enak, kemudian berbondong-bondong mengajak-ajak mendirikan masjid yang lain. Itu tidak boleh, dan itu menimbulkan konflik antar masyarakat. Yang boleh kalau memang sudah terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan, jangan sampai ada masjid baru yang menimbulkan konflik. Nah, tempat ibadah itu kan tujuannya agar damai, agar bersambung kepada Allah secara tenang. Kalau diikuti dengan konflik, itu yang tidak baik. Di sanalah pentingnya peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu sendiri di dalam pelaksanaan sholat Jumat atau di dalam binaan masjid. Gitu. Jadi yang kedua pertimbangannya itu adalah orang yang boleh melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu,
Jumat boleh dilaksanakan lebih dari satu tempat itu jika sekiranya jarak tempuh orang yang wajib melaksanakan Jumat itu keluar dari rumahnya setelah waktu subuh nyampe ke tempat sholat Jumat itu ternyata juga tidak menutupi pelaksanaan sholat Jumat, maka boleh mendirikan sholat Jumat di daerah terdekatnya di mana dia tinggal. Kan salah satu kewajibannya syaratnya bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu jika masjidnya jauh dia berangkat setelah sholat subuh. Berangkat setelah sholat subuh baru nyampe ke masjid yaitu jam 10. Nah, itu jadi itu boleh sudah kalau begitu. Ternyata nyampe di masjid sholat Jumatnya setelah selesai, apalagi yang berjalan kaki itu orang yang sudah tua tambah baik, maka boleh melaksanakan sholat Jumat di lain tempat. Jadi syaratnya itu satu, sholat Jumat boleh dilaksanakan lebih dari satu tempat. Satu, tempatnya tidak memadai, masjidnya, musholanya atau lapangannya tidak memadai. Kemudian yang kedua, terjadi konflik antar masyarakat yang tidak bisa diselesaikan, yang sekiranya kalau berkumpul dalam satu tempat sholat Jumat itu bisa terjadi kekacauan. Yang ketiga, tempat orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat jauh dari tempat di mana sholat Jumat dilaksanakan. Itu. Sedangkan syarat yang keenam, wasalisuha ayataqaddama khutbatani. Syarat yang keenam, sholat Jumat itu harus didahului dengan penyampaian atau bacaan dua khutbah. Ketika berkhutbah, khutbah itu disunnahkan disampaikan di atas mimbar seperti ini, di atas niki. Atau kalau tidak punya mimbar, disunnahkan karena tidak dilaksanakan di masjid, di lapangan, maka harus dilaksanakan di tempat yang tinggi. Bagi sang khotib disunnahkan yang pertama, khotib naik ke atas mimbar atau tempat yang tinggi dengan pelan-pelan dan tenang, tidak boleh berasa berusuh khotibnya. Kemudian setelah naik, khotib harus membaca salam, menyampaikan salam dari atas mimbar kepada orang-orang yang ada di sekitar mimbar tersebut. Disunnah dulunya. Kalau khotibnya lupa, ya nggak jadi batalnya, tidak menyebabkan batalnya khutbah. Karena hukumnya